Wah, jika Tejo kemarin acungkan jari tengah ke Surti, kini Fabio Quartararo acungkan ke motornya. Dan betapa itu menjadi tanda frustasinya Doi dengan motor baru Yamaha yang nampaknya masih jauh dari kata siap, padahal balapan sudah menanti minggu depan. Dan juga hal ini seperti deja vu, ketika Marc Marquez acungkan jari tengah ke Honda, besoknya dia pindah ke Gresini. Finalis ke Yamaha M1 Inline, kemudian ke Aprilia. Apakah kini Quartararo pindah ke Honda? Dan juga ada berita yang tak kalah mengejutkan nih. Saat Marc Marquez tiba-tiba seperti memberi isyarat bisa saja kembali ke Honda. Wow, apakah bakal duet sama Fabio Quartararo? Ganas dong. Dan juga di saat semua orang gonjang-ganjing, Martin malah melesat. Apakah dia bakal juara lagi tahun ini? Baju rapih, bajunya Mbak Siti. Habis tarawih, waktunya nonton TNT. Ledakan emosi Fabio Quartararo di uji coba Buriram menjadi sinyal yang tak bisa diabaikan lagi. Hubungannya dengan Yamaha berada di titik kritis. Peluncuran mesin V4 baru yang seharusnya menjadi simbol kebangkitan tim Iwata justru berubah menjadi bencana teknis. Dan untuk pertama kalinya sejak debut kelas utama, Quartararo tampak benar-benar kehilangan kesabarannya. Uji coba Sepang yang kacau sudah memberi peringatan dini. Sehari penuh tanpa motor di lintasan karena masalah misterius, diikuti oleh performa yang jauh di bawah ekspektasi, menjadi awal musim yang buruk bagi Yamaha. Tapi di Buriram, semuanya mencapai puncaknya. Ketika motornya kembali monggok di tengah sesi, Quartararo yang baru pulih dari operasi tangan kanan terlihat menghentikan motornya di pinggir lintasan, dan dalam momen frustasi, mengacungkan jari tengah ke arah motor Yamaha. Gestur yang langsung mengingatkan publik pada aksi Marc Marquez di Honda saat di Sachsenring tahun 2023. Ini hari yang berat, lebih berat dari yang saya duga, ujarnya dengan nada lelah, seolah tak bisa lagi menyembunyikan rasa putus asa. Satu kalimat sederhana namun mencerminkan kepanikan di balik wajah tenangnya. Yamaha yang berharap mesin V4 baru M1 akan mengakhiri era keterlambatan teknologinya justru tersandung di langkah pertamanya. Mesin tersebut tidak hanya gagal memberi kecepatan tambahan, Quartararo kehilangan hampir 10 km per jam di lintasan lurus. Sangat mengecewakan, kehilangan 10 km per jam. Bukan hanya di sini, tapi di semua lintasan. Keluhnya tajam. Bagi seorang juara dunia yang dikenal perfeksionis, komentar seperti ini adalah peringatan keras. Quartararo sudah lama bersabar dengan proyek Yamaha yang berjalan lamban. Namun kini, dengan hanya 1 tahun tersisa di kontraknya, tanda-tanda perpisahan tampak semakin jelas. Di pedok, rumor kepindahannya ke Honda pada 2007 semakin kuat. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa pembalap Prancis itu sudah menjajaki komunikasi awal dengan HRC, tertarik pada proyek kebangkitan mereka bersama mesin baru 850cc. Dan ketika seorang pembalap mulai bicara tentang motor yang tidak siap dan uji coba yang tak pernah konsisten, itu biasanya berarti satu hal, kepercayaannya mulai hilang. Saya belum siap dan saya tidak akan siap dalam sebulan, ucap Quartararo tanpa basa-basi. Musim dingin ini, saya belum pernah melakukan 2 kali uji coba dengan motor yang sama. Kalimat itu terdengar seperti keluhan teknis, tapi sesungguhnya adalah teriakan batin seorang pembalap yang merasa dihianati oleh proyeknya sendiri. Yamaha menjanjikan revolusi, tapi yang dia dapat justru rentetan kegagalan dan keraguan. Kini, dunia MotoGP menyaksikan 2 hal sekaligus. Yamaha yang kehilangan arah teknis dan Quartararo yang kehilangan kesabaran. Dan ketika seorang juara mulai merasa bahwa bakatnya disia-siakan, arah ceritanya hampir selalu sama. Dia akan pergi. Entah Yamaha berhasil membalikkan keadaan dalam waktu singkat atau tidak sama sekali, aroma perpisahan semakin kuat di udara. Gestur jari tengah bukan sekedar luapan emosi spontan. Itu adalah simbol, tanda frustasi mendalam dari seorang juara dunia yang tak lagi percaya pada motornya. Jika ini terus berlanjut, maka bukan sekedar Yamaha yang kehilangan uji coba. Mereka mungkin akan kehilangan Fabio Quartararo untuk selamanya. Berita kedua, ada Marc Marquez yang tiba-tiba buka peluang ke Honda.
Dalam pengungkapan dramatis yang telah mengguncang komunitas MotoGP, Marc Marquez telah buka suara tentang saga yang sedang berlangsung seputar negosiasi kontraknya dengan Ducati. Setelah musim 2025 yang menggembirakan, di mana dia meraih gelar juara dunia ke-7-nya, para penggemar mengharapkan perpanjangan kontraknya dengan pabrikan Italia yang terkenal itu segera. Namun, ketidakpastian membayangi karena Marc Marquez mengungkapkan alasan sebenarnya dari penundaan tersebut. Perjuangannya yang sedang berlangsung melawan cedera bahu yang serius. Rumor telah beredar selama berbulan-bulan, menunjukkan bahwa kesepakatan sudah dalam proses, tapi pengumuman yang dinantikan belum juga terwujud. Spekulasi semakin merajalela ketika laporan menunjukkan adanya kebuntuan antara Marc Marquez dan Ducati mengenai persyaratan kontrak baru. Kini, sang juara bertahan telah mengungkapkan kekhawatirannya, menjelaskan bahwa pemulihan fisiknya adalah yang penting sebelum dia dapat berkomitmen pada perjanjian 2 tahun yang diinginkan Ducati. Kami sedang mengusahakannya dengan Ducati, tapi yang ideal bagi mereka adalah 2 tahun, karena jika tidak, Anda akan berada di tengah-tengah antara siklus kontrak, kata Marc Marquez selama sesi uji coba intensif di Buriram. Dia dengan jujur mengakui bahwa prioritasnya adalah memulihkan kekuatannya, dan menekankan, hal terpenting bagi saya adalah memulai pramusim dengan perasaan yang semakin baik. Meskipun merasakan sedikit peningkatan pada bahunya sejak tes di Malaysia, Marquez tetap berhati-hati. Jika saya merasa seperti hari ini, di mana saya merasakan sedikit kemajuan pada bahu saya, besok ada kemajuan lain, itu tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk menandatangani kontrak 2 tahun. Ujarnya, meyakinkan para penggemar. Namun, dia dengan cepat menggarisbawahi tingkat keparahan cederanya, dengan mengatakan ini adalah batasan terbesar saya. Ketika Anda cedera, Anda tidak dapat membuat keputusan apapun dan menandatangani kontrak apapun. Ketegangan mencapai titik didih selama akhir pekan ketika Marc Marquez menghadapi hari yang menantang di lintasan. Finish 2 secara keseluruhan, tapi mengalami 2 kecelakaan selama tes Buriram. Dia menghubungkan kecelakaan pertama dengan garis putih yang licin, bahaya yang tak terduga mengejutkan banyak pembalap. Dan yang kedua dengan kekurangan fokus karena sedang berjuang melawan penyakit perut. Ketika saya bangun, saya melihat bahwa ini akan menjadi hari yang sulit karena saya mengalami masalah perut. Jelasnya, saya mulai hari dengan cara terburuk dengan kecelakaan di tikungan terakhir. Terlepas dari kemunduran yang dialami, Marc Marquez tetap gigih dan menyatakan, lalu selangkah demi selangkah, kami mendapatkan cengkeraman ban yang baik dan semua menjadi semakin baik. Dalam penampilan yang menakjubkan penuh tekad, dia bangkit di sore hari, menunjukkan kegigihannya bahkan di tengah tantangan fisik. Saat para penggemar dengan penuh harap menantikan penyelesaian akhir situasi kontrak Marquez dengan Ducati, satu hal yang jelas, dunia MotoGP tidak pernah kekurangan drama, dengan taruhan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Semua mata akan tertuju pada Marc Marquez saat dia menjalani pemulihan dan berupaya mengamankan masa depannya bersama salah satu tim paling ikonik di olahraga ini. Akankah dia menandatangani kontrak 2 tahun lagi? Atau akankah efek berkepanjangan dari cederanya mendorong evaluasi ulang karirnya? Yang berarti, 1 tahun di Ducati dan 1 tahun bisa saja kembali ke Honda untuk menghabiskan masa baktinya di MotoGP dengan tim yang membesarkan namanya. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, keseruan MotoGP masih jauh dari selesai. Berita ketiga, di tengah hiruk-pikuk drama besar menguncang pedok, Yamaha yang terus terguncang krisis performa dan kemarahan Fabio Quartararo terhadap motor bapuk M1 V4, serta Ducati yang terseret dalam negosiasi rumit dengan Marc Marquez, justru Jorge Martin yang mencuri perhatian dunia MotoGP. Tanpa banyak bicara, pembalap asal Madrid itu menjawab semua keraguan dengan satu hal sederhana namun paling kuat di lintasan, yaitu kecepatan. Uji coba di Buriram menjadi momen kebangkitan yang tidak terduga. Setelah melewatkan tes penting di Sepang karena pemulihan 2 operasi, Martin datang ke Thailand tanpa ekspektasi besar. Namun sejak sesi pertama, dia langsung menyalakan alarm di seluruh pedok. Dengan ritme yang konsisten dan kecepatan yang tajam, dia menutup hari pertama di posisi ke-13 secara keseluruhan. Hasilnya mungkin tampak biasa saja, tapi konteksnya luar biasa. Mungkin hari ini adalah hari pertama saya merasa bahwa ini adalah motor saya, ujar Martin dengan senyum lebar. Kalimat sederhana itu menjadi pernyataan resmi bahwa Jorge Martin akhirnya menemukan kembali rumahnya di Aprilia. Setelah musim 2025 yang penuh gejolak, 7 akhir pekan saja yang benar-benar kompetitif, cedera beruntun, dan rasa frustasi karena RSGP sulit dijinakkan, kini Martin kembali tampak seperti dirinya yang dulu, cepat, tajam, dan percaya diri. Kuncinya bukan mesin baru, bukan perangkat aerodinamika ajaib, melainkan perubahan ergonomi kecil yang merubah total hubungan antara pembalap dan motornya. Kami mengubah posisi tubuh saya di sepeda, sedikit menggeser berat badan, dan ketika saya merasa nyaman, ungkapnya, motornya sekarang terasa seperti milik saya. Kenyamanan itu tidak hanya memberi kecepatan, tapi juga ketenangan. Martin menjalani tes bukan seperti pembalap yang sedang mencari arah, tapi seperti seorang yang sudah tahu kemana dia akan pergi. Saya cukup santai, katanya.
Sekarang, saya mencoba beberapa bagian untuk membantu Marco Bezzecchi mengembangkan motor. Nada ucapnya menunjukkan kedewasaan baru. Martin bukan lagi pembalap yang sekedar ingin cepat. Dia mulai berpikir seperti pemimpin proyek. Dan inilah yang membuat momen ini terasa kontras. Sementara satu sisi Fabio Quartararo sedang marah besar di Yamaha, kehilangan kepercayaan diri terhadap motornya, dan Marc Marquez di Ducati yang masih berkutat dengan kontrak serta pemulihan bahu yang belum tuntas, Jorge Martin justru tampil sebagai figur tenang di tengah badai. Dia bukan bagian dari drama, dia adalah jeda yang menenangkan dari kekacauan yang kini melanda dua pabrikan besar MotoGP. Aprilia tahu, ini lebih dari sekedar hasil tes. Mereka tahu bahwa kehadiran Martin yang kembali hidup bisa menjadi pondasi kebangkitan mereka. Di saat Ducati masih mencari kepastian masa depan, Yamaha kehilangan arah teknis dan Honda baru saja mulai bangkit, Aprilia justru terlihat paling stabil, dan Martin menjadi simbol kestabilan itu. Tak heran jika banyak yang mulai berbicara bahwa Buriram 2006 bisa menjadi titik balik bagi karirnya. Setelah 1 tahun yang dipenuhi luka dan ekspektasi tak memenuhi, Martin kini tampak bebas. Dia tidak lagi membuktikan sesuatu kepada siapapun, dia hanya mengendarai dan cepat. Sementara para rival sibuk bernegosiasi, merawat cedera, atau berdebat dengan tim teknis, Jorge Martin dengan tenang menulis babak baru untuk dirinya dan Aprilia. Dan mungkin, di balik segala gonjang-ganjing antara Yamaha dan Ducati, justru di garasi Noale, inilah pembalap tercepat musim 2026, diam-diam sedang lahir kembali.